Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Hamdan wa syukran lillah. Pada video ini sedikit ulasan dari surat Ar-Rum ayat 42. Yang berbunyi demikian, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi, fanzuru kaifa kana akibatul lazina min qabl, kana aksaruhum musyrikin. Artinya lebih kurang begini. Katakanlah, hai Muhammad, bepergianlah kamu sekalian di bumi. Lalu lihatlah, bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tafsir singkatnya adalah, perbuatan buruk manusia akan mendatangkan azab, sebagaimana azab yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Azab itu juga akan datang kepada umat-umat di masa sekarang, maupun yang akan datang. Sebagai sunatullah jika mereka memiliki karakter yang sama. Karena itu, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada siapa saja yang meragukan hakikat ini, bepergianlah di muka bumi, di mana saja yang bisa kamu jangkau, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu yang dihancurkan akibat perilaku buruk mereka. Itu semua karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah dan menuhankan hawa nafsu. Dalam ayat ini, Allah meminta Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum musyrikin Mekah untuk melakukan perjalanan kemanapun di bumi ini, guna menyaksikan bagaimana kehancuran yang dialami umat-umat yang ingkar pada masa lampau. Mereka itu hanya tinggal puing-puing atau nama-nama tanpa bekas. Hal itu hendaknya dijadikan pelajaran bagi mereka bahwa Allah dapat saja membinasakan mereka, bila tetap kafir. Perintah itu juga berlaku terhadap siapapun setelah mereka sampai akhir zaman. Bila mereka ragu tentang kebenaran Islam, silakan mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri puing-puing itu atau meneliti peninggalan-peninggalan sejarah mereka. Umat-umat itu binasa karena keingkaran mereka kepada Allah, dan berbuat onar terhadap sesama manusia dan lingkungan. Kehancuran itu adalah akibat dampak buruk perbuatan mereka sendiri. Keterangan mengenai surat Bar-Rum, surat Ar-Rum terdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah diturunkan sesudah ayat Al-Insyiqaq. Dinamakan Ar-Rum karena pada permulaan surat ini, yaitu ayat 2, 3 dan 4 terdapat pemberitaan bangsa Romawi yang pada mulanya dikalahkan oleh bangsa Persia. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian kerajaan Rum dapat menuntut balas dan mengalahkan kerajaan Persia kembali. Ini adalah suatu mukjizat Al-Quran, yaitu memberitakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan juga suatu isyarat bahwa kaum muslimin yang demikian lemahnya di waktu itu akan menang dan dapat menghancurkan kaum musyrikin. Isyarat ini terbukti pertama kali pada Perang Badar. Dalam sebuah ayat, Allah mengajak akal kita berpetualang menafakuri air dan binatang ternak. Dan Allah menurunkan dari langit itu air, hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan, bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Surat An-Nahl, ayat 65-66. Terkadang, ajakan tafakur berbentuk pertanyaan, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Dan langit bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Surat Al-Ghasyiyah, ayat 17-20. Terkadang, pertanyaan yang diajukan disertai ancaman, biasanya ditujukan kepada orang kafir. Difirmankan, maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki,
niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Surat Saba, ayat 9. Prinsipnya, tafakur harus dilakukan sesuai dengan kapasitas akal yang terbatas. Akal tidak bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa disentuh panca indera. Sabdanya, berpikirlah kamu akan ciptaan-ciptaan Allah, dan jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Imam Al-Ghazali menjelaskan, ciptaan Allah terbagi dua, yaitu ciptaan yang tidak diketahui wujudnya. Ini tidak mungkin ditafakuri, serta ciptaan yang diketahui asal dan jumlahnya. Namun tidak diketahui secara rinci, untuk mengetahuinya kita harus berpikir. Inilah objek tafakur yang sempurna. Dua di antara objek tafakur yang sempurna adalah, pertama, alam semesta. Objek ini meliputi langit dengan semua yang ada di dalamnya seperti matahari, bintang DCB. Juga bumi dengan semua yang ada di dalamnya seperti gunung, hewan, tumbuhan dan lain-lain serta semua fenomena yang terjadi di dalamnya seperti proses terjadinya hujan, dan sebagainya. Objek ini disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, bagi kaum yang memikirkan. Surat Ra'd, ayat 3. Kedua, manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Surat Ar-Rum, ayat 8. Dalam diri manusia terdapat banyak hal yang bisa ditafakuri. Dari susunan tubuhnya hingga organ-organ tubuh yang menakjubkan. Karena objeknya begitu luas, maka untuk menafakurinya tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak salah kalau Malik Badri menyebut tafakur sebagai ibadah bebas tidak kenal batas.